Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Para bapak dan ibu jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan iman oleh Allah dan diberikan kesehatan, ya. Mudah-mudahan dengan modal iman dan sehat ini kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah, ya, dan meningkatkan amal saleh kita bersama dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, Islam itu memang agama yang menyuruh kita untuk berusaha atau berikhtiar dan juga berdoa, ya. Ikhtiar artinya adalah berusaha secara lahiriah. Berdoa juga berusaha, tapi namanya usaha secara batiniah. Dua-duanya ini tidak boleh dipisahkan, ya. Sekarang di dalam masalah rezeki, ya. Untuk mendapatkan rezeki Allah, kita ini ya harus berusaha, bekerja. Di samping bekerja juga berdoa, ya. Ya, misalnya sekarang ada misalnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang membaca setiap hari surat Al-Waqiah 1 kali, dijamin tidak akan fakir untuk selama-lamanya, ya. Artinya kalau orang itu setiap hari membaca surat Waqiah, rezekinya dijamin, itu ya. Tapi ya jangan hanya baca Waqiah tok, gitu kan, ya. Harus bekerja, ya. Nanti karena ada dalil begitu, tiap hari baca Waqiah 100 kali tapi nganggur, ya, ya tidak datang rezekinya, kan, gitu, ya. Jadi antara usaha dan berdoa itu tidak bisa dipisahkan, karena pada hakikatnya semuanya itu adalah Allah Subhanahu. Apalagi sekarang ini kalau kita dengarkan, ya, di dalam masyarakat, banyak orang yang
sakit mendadak langsung lumpuh gitu ya. Ini yang sekarang terkenal namanya stroke ya. Ada stroke ringan, ada stroke yang berat gitu ya. Sering sekali ya. Ada orang badannya sehat begitu ya, dia ahli olahraga ya, tapi katanya pulang dari kantor makan tidur bangun tidak bisa jalan ya. Itu namanya stroke ya begitulah ya. Jadi memang kita harus berusaha artinya ya kita jaga kesehatan kita kan gitu ya, kita jaga makanannya dijaga. Kalau sekiranya kita ini kata dokter terkena diabetes ya, sekarang penyakit diabetes kencing manis itu agak usum ya hampir ya, walaupun tidak semua, hampir banyak orang itu terkena. Ada orang disuguhi teh manis, wah kula mboten oleh ngombe teh legi napa kena gula ya. Ada orang lagi disuguhi gule sate, nah, gule sate ndak berani ya, kenapa? Darah tinggi ya. Kalau kita mempelajari Al-Quran kan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum ya. Nah, atau di dalam ayat lainnya itu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kita ini diperintahkan Allah itu supaya makan makanan yang halal dan baik. Loh itu Pak. Jadi halal dan baik itu namanya halalan thayyiban. Apa ada sesuatu yang halal tapi tidak baik? Ya banyak ya. Seperti gule sate tadi rumah. Gule sate itu kan halal, ya toh? Halal. Tapi thayyiban baik apa enggak? Tergantung orangnya. Kalau memang orangnya sehat, enggak kena penyakit, ya silakan. Ya gule sate. Tapi kalau kena darah tinggi, nah, jangan coba-coba. Ini halal tapi tidak thayyiban itu ya. Halal tapi bagi orang darah tinggi gule sate itu tidak baik. Duren itu halal Pak ya, halal. Apa thayyiban apa enggak? Tergantung orangnya. Kalau orangnya itu sehat, wah makan duren, wah enak, badan menjadi hangat, segar. Tapi kalau kena apa itu namanya? Oh ya, orang yang linu-linu itu namanya apa itu? Asam urat. Ya, kalau asam urat jangan sekali-sekali makan duren. Habis satu seyek, semper. Ya. Kenapa? Duren itu buah-buahan yang kolesterol tinggi ya. Ya. Itu saya diberi daftar makanan ya oleh seorang yang memang ahli gizi ya. Jadi ada kadar-kadar kolesterol itu yang ya. Misalnya sekarang seperti telur itu ada kolesterolnya ya, tapi telur yang paling tinggi kolesterolnya itu adalah telur puyuh loh ya. Telur puyuh itu kadar kolesterolnya tinggi. Jadi kalau aneh asam urat jangan makan puyuh. Ini kan usaha namanya. Ikan laut
yang tidak berduri. Nah, apa ikan laut yang tidak berduri? Udang, ya, cumi-cumi. Ya, ini sebangsa itu ya cumi-cumi, rajungan. Oh, kalau kena asam urat, ya. Memang ini tampaknya yang makanan-makanan yang enak, Pak. Ya, enak. Cumi-cumi itu kan enak ya. Tapi itu tadi kita harus berusaha. Ya. Dulu saya punya teman itu kena darah tinggi. Dia secara ekonomi lancar, Pak ya. Penghasilannya banyak itu. Katakanlah orangnya termasuk kaya gitu ya. Tapi dia itu terkena darah tinggi. Kan kalau darah tinggi itu makan tidak boleh asin kan gitu ya. Kan banyak siriannya itu ya. Jadi serba anyep. Nah ini tiap hari oleh istrinya itu disediakan itu makanan-makanan itu sesuai dengan nasihat dokter. Pada suatu saat datang dari bekerja lapar ya. Oleh istrinya disediakan di meja kok serba anyep semua. Timbul emosi marah-marah. Aku iki nyambut gawe soro-soro golek duit dikei mangan kok mengene tok ae. Wis ditinggal tanganane keluar bawa mobil ke Kairo. Minta sate 30. Wah, enggak tanggung-tanggung ya. Satu porsi gulai. Waduh, makan enak katanya karena sudah lebih 1 tahun tidak makan gulai sate. Iya sudah. Mangan alhamdulillah keringetan pulang. Ya. Sendirian bawa mobil. Sampai di rumah masuk garasi tidak bisa turun. Tidak bisa turun, ini kakinya ini apa? Ya, akhirnya digotong. Loh ya, itu udah. Bawa rumah sakit 2 hari meninggal dunia. Loh, Pak itu ya. Usaha dan berdoa. Ya. Dan itu kita jangan lupa kalau setiap selesai sholat itu kan kita berdoa kepada Allah ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala ya. Dan mudah-mudahan dijauhkan dari bala. Bala ini kan macam-macam ya. Cobaan apa? Bala kecelakaan, bala sakit ya. Balak kobongan, balak mendadak. Ini kan semua tidak bisa diprediksi secara akal, ya. Harus kita berdoa. Nah, itulah. Para bapak dan ibu sekalian, baiklah, alhamdulillah kita sekalian yang hadir bisa ngaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya iman dan sehat kita ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kebahagiaan keselamatan dunia dan kelanjutan dari pengajian kita 2 minggu yang lalu. Kita masih membicarakan hubungan antara ibadah kepada Allah dan berbuat baik terhadap sesama manusia ya. Ini satu hal yang tidak bisa dipisah. Orang beribadah kepada Allah, salat, puasa, haji dan sebagainya harus disertai dengan beramal saleh terhadap sama manusia. Ya, baik dengan tetangga, menghormati tamu. Termasuk di sini adalah kasih sayang dan menyantuni anak yatim ya, wal yatama. Nah, siapa anak yatim itu? Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum
dewasa. Itu namanya anak yatim. Jadi anak ya, bukan orang yatim. Ya, anak yatim. Kalau sekarang kita perhatikan di panti-panti asuhan itu yang banyak itu bukan anak yatim, orang yatim. Ya, kenapa? Sudah sekolahnya tingkatan SMP, SMA, ada yang mahasiswa. Jadi ini sudah tidak yatim lagi kan begitu ya. Jadi yatim itu anak mati, anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum dewasa. Inilah kewajiban kita untuk menyantuni anak yatim itu tidak mesti harus dengan harta. Kenapa? Anak yatim itu ada yang kaya, ada yang miskin, ya toh. Soalnya sekarang ada orang punya anak 2 laki-laki, yang satu masih umur 5 tahun, yang kedua umur 2 tahun, meninggal dunia. Kan berarti anak yatimnya ini tapi bapaknya ini kaya bang, ya punya rumah 3, ya punya mobil sewaan 10, ya, punya sawah 10 hektar. Ini anak yatim. Dan begitu bapaknya meninggalkan, hartanya diwaris. Yang paling banyak dapat harta ini kan anak ya. Nah, ini bukan anak yatim yang miskin, ya. Menyantuni anak yatim yang seperti begini ini bukan dibayari SPP-nya. Dia kan mempunyai warisan begitu. Tapi menyantuni di sini dalam artian membina, mengarahkan, mendidik bagaimana anak ini nanti menjadi anak yang baik. Itu termasuk anak membina anak yatim itu ya. Jadi membina anak yatim itu menyantuni anak yatim itu tidak harus dengan yang disantuni itu. Seperti di depan itu kan ada kotak amal khusus anak yatim. Itu anak yatim yang tidak mampu gitu ya. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'a al-mubiqati. Qalu ya Rasulullah wa ma hiya? Qala asyirku billahi wasyikru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatimi wa tawalla yaumaz zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minati. Al hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Tinggalkanlah 7 dosa yang akan membinasakan. Jadi Rasulullah bersabda, tinggalkan 7 perkara yang bisa membinasakan kamu. Gitu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dosa-dosa itu? Dijawab oleh Rasulullah, 1, syirik, mempersekutukan Allah. Jadi ini termasuk dosa-dosa besar yang wajib kita tinggalkan karena bisa membinasakan kita. Itu ada 7 kata. 1, berbuat syirik kepada Allah. 2, melakukan sihir, penung, atau merusak orang dengan jalan black magic. Ya, dengan cara black magic itu mesti setan ya.
Yang ketiga, membunuh jiwa manusia yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, membunuh ya. 4, makan riba. 5, 6, lari dari peperangan, perang membela agama. 7, menuduh zina terhadap wanita mukminat yang sopan dan tidak mengerti apa-apa. Ini qaulful muhsonat ya. Ada 7 hal ini yang kita diwanti-wanti oleh Rasulullah supaya kita meninggalkan secara keseluruhan ya. 1, syirik. Syirik itu apa? Syirik itu antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu apabila seseorang itu menyamakan Allah dengan makhluk. Itu prinsip dasar tadi. Menyamakan makhluk dengan Allah. Di semua apa saja ya. Kita kan sudah yakin bahwa yang maha memberi rezeki adalah Allah. Yang memberi selamat adalah Allah. Yang memberi pangkat adalah Allah. Semuanya itu kita ini kan tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti kalau kita ini minta rezeki, mintanya kepada Allah, ya. Ya. Minta pangkat ya kepada Allah, minta selamat kepada Allah. Ini harus, sebab apa? Kita sudah yakin dan percaya bahwa Allah lah yang maha kuasa, maha semua itu Allah. Jadi sekarang kalau ada orang kok minta sesuatu kepada selain Allah, lah inilah yang namanya musyrik. Ya. Sekarang minta rezeki, tapi kepada pohon beringin. Loh, minta ya. Kalau minta rezeki pada pohon beringin kan berarti tidak minta pada Allah. Ini namanya musyrik. Ya. Minta selamat kan kepada Allah, tapi tidak minta selamat kepada Allah, minta selamat ke perempatan. Wah, Jum'ah Legi buang bunga di perempatan. Bunga terus diberi jenang abang, ya dikai duit, dikai di perapatan. Kayak apa? Jaluk selamat, sebab aku ini sopir, bendino liwat kini, gitu ya. Supaya selamat perapatan ini dikai kembang. Ini syirik, ini termasuk dosa besar ya, dosa besar. Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Saya pernah diundang ada pengajian kemantenan gitu ya, kemantenan di desa. Ya, yang buat pengajian umum gitu. Saya diminta untuk mengisi pengajian. Sebelum mengaji itu saya oleh Pak Kaji ya, yang punya gawe itu Pak Kaji Bu Kaji. Nah, dijak apa namanya? Makan-makan ada di ruang makan. Saya lihat di atas lemari itu ada apa? Tempe apa namanya? Nah, tempe. Di situ ada pisang, ada payung, ya, ada ayam pungkul, ya, ada apa? Kelihatan gitu. Saya tanya, Pak Haji, yang di atas lemari itu untuk apa, Pak Haji?
niki ngeten Pak Mas. Kula duwe gawe niki lak 2 dina. Kayak udan ya napa niki. Dadi semoga-moga kula sak keluarga niki slamet kabeh termasuk kemanteni slamet. Dadi dikai pitik wungkul. Ini syirik, ini dosa besar. Ini katanya lu mboten oleh Pak Kajengan. Mboten iki kan adat kan lho, ngoten ya. Bukan adat, ini ada kaitannya dengan masalah keyakinan. Gitu. Jenis selamat kabeh dikai pitik wungkul, ambek gedang, ambek payung di ndukur lemari lah. Ini yang disebut syirik, ya, menyamakan makhluk dengan wong sudah mempunyai keyakinan bahwa yang memberi selamat itu Allah, kok masih minta kepada selain Allah. Ya. Ini di kalangan kita ini masih banyak ya, masih banyak hal-hal semacam begini ini. Ya. Apalagi di pedesaan itu, karena menganggapnya bahwa hal-hal seperti begini ini adat sebenarnya, kan adat. Kenapa sih kalau selamatan itu kok mesti jenang abang itu loh abang ya? Ya kok mesti jenang abang? Apa ada hadisnya jenang abang itu? Ya, tidak pernah kita menemukan ya hadis yang menganjurkan kita ini kalau selamatan jenang abang itu kan tidak ada ya, tidak ada. Tapi ini sudah membudaya adat ini. Pernah saya juga diundang, ada seorang dokter pindah rumah di Jalan Ijen sana. Itu kan kompleknya orang elit ya. Ya. Yang diundang yang dokter-dokter. Tapi sebelum makan tuh apa? Jenang abang. Loh, kenapa sih kok harus jenang abang? Loh kan begitu. Kenapa? Apa namanya itu istilahnya apa, buat sengkolo ya. Ini pun begitu, kalau diyakini kalau ndak jenang abang ini ndak bisa selamat, ini juga syirik namanya yang begini ini ya. Sampai ada ucapan-ucapan di kampung itu, selamat tono ae masih jenang-jenang abang tok gak apa-apa. Lho kan gitu ya. Opo kok jenang abang lho itu loh. Ya. Bapak-bapak yang pernah haji itu, pernah di Mekah itu disuguhi oleh orang Arab jenang abang. Di sana ada namanya, kalau jenang itu jenang sawik namanya ya. Ya. Nah, jadi itu kalau diyakini bahwa kalau tidak jenang abang ini akan tidak selamat. Lah ini juga sama saja, itu namanya sih. Jadi memang di kalangan kita ini masih banyak hal-hal yang apa? Ya yang katanya adat. Itu Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan adat itu boleh dikerjakan sepanjang tidak ada unsur kemusyrikan, unsur kemaksiatan, dan unsur kemungkaran. Adat boleh dikerjakan. Tapi kalau adat itu ada unsur kemusyrikan, ada unsur kemaksiatan, dan unsur kemungkaran, ini harus ditinggalkan. Gitu ya. Ya banyak adat-adat yang dikerjakan, tapi karena apa? Karena tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya. Saya pernah tanya kepada seorang mudin, ya. Pak Mudin, napa sih lek wong mati niku sing ndek ngarep niku nggawa beras kuning. Ya. Terus mari ngono disawur-sawurno turu dalan. Mulai teko omah sampai tutuk kuburan. Nggih ngoten, Pak. Ya. Saya pernah tanya pada Mudin, napa Pak Mudin kok nyawur-nyawurno beras kuning niku napa, Pak? Oh ngeten niku. Niku mungkin rohe lek mulih kersane mboten kesasar.
Oh, dadi ono roh kesasar. Jadi ini diberi beras kuning ini supaya kalau rohnya pulang ndak nyasar, ya. Wong main di kauman masuk nyasar nang gone kasih. Ini jenis-jenis begini adat-adat yang bertentangan dengan ajaran agama. Itu ada unsur kemaksiatannya loh gitu ya. Nah, itu asyirku billah. Satu adalah dosa besar yang oleh Rasulullah kita diperintah wajib meninggalkan. Itu adalah berbuat syirik ya. Tapi juga ada adat-adat tapi tidak ada unsur kemaksiatannya, tidak ada unsur kemungkaran, tidak ada unsur kemaksiatan. Ya banyak adat. Kalau tidak ada yang bertentangan dengan agama, tidak apa-apa kita kerjakan. Nah, seperti apa? Ya banyak sekali adat-adat. Misalnya ya, orang nikah itu kan, rukun nikah itu ada 5 ya, ada 4 ya, 5. 1 kemanten laki, kemanten perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab kabul, ya loh. Ditambah dengan mas kawin. Ya sudah. Kalau sudah ini dipenuhi itu namanya pernikahan itu sah. Tapi kan adatnya kan macam-macam. Ada namanya siraman, kan begitu ya. Tidak apa-apa kan siraman. Siraman tuh maksudnya apa? Calon laki-laki dan calon perempuan dimandikan, mandi kembang, apa supaya wangi. Lu kan tidak apa-apa, Pak. Tapi akhir-akhir ini banyak yang begini, Pak. Undangan yang diedarkan itu ada fotonya calon kemanten laki dan perempuan, rangkul-rangkulan. Loh ini ya, wong belum akad nikah kok fotonya rangkul-rangkulan sudah diedarkan. Loh kan ya. Nah, kalau sudah akad nikah tidak apa-apa, masih belum akad nikah ya. Ada beberapa pose ya. Saya kan sering menerima undangan seperti itu. Malah saya tanyakan, niki ampun mantun akad nikah napa dereng? Dereng, Pak, dereng. Waduh lah kok fotone wis mesra koyo ngene ditutu-tutuno wong. Nah, ya. Itu katanya apa? Modern. Wah, ya. Bukan modern tuh, Pak ya. Ini kita harus bisa menghindarkan itu, ya begitu ya. Ya, enggak begitu. Nah, apanya ada adat yang boleh lagi misalnya. Ada kalau apa kemanten temu ya, itu kan ada namanya apa itu, Pak? Itu loh yang yang ijol-ijolan apa namanya? Kembar mayang, ya toh? Kembar mayang itu memang tidak ada dalilnya, itu tidak termasuk rangkaian apa pernikahannya, tapi itu adat ya. Itu tidak apa-apa, itu boleh saja. Itu kan kembar mayang itu kan janur kan ya, janur. Janur itu lambang artinya janur itu kan belarak muda, Pak ya. Oh, ini menunjukkan bahwa kemanten laki kemanten perempuan ini sama-sama remaja. Remaja itu lambangnya janur. Ya, ada remaja meninggal dunia, biasanya itu di depan diberi janur ya loh. Itu hanya lambang saja, lambang bahwa kemanten ini kemanten remaja. Tidak apa-apa itu kan, tidak ada unsur kemaksiatan, kemungkaran dan kemusyrikan. Tapi ya lain kali barangkali ada kemanten tua, yang umurnya sudah 60 tahun, yang laki yang perempuan 55. Ini kalau pakai janur ya tidak cocok. Ya,
Ya mosok kembar mayange janur wong wis umur swidak. Ya blarak. Ya. Ya. Ini yang saya katakan adat tadi itu begitu ya. Ini tidak ada unsur-unsur kemungkaran, kemaksiatan. Loh ya Pak ya. Ya memang tidak sama lah. Kalau prinsip Islam, syariat Islam itu seluruh dunia sama Pak. Hanya masing-masing negara. Jangan masing-masing daerah itu saja ada adat-adat yang berbeda-beda. Ya loh. Tapi prinsip kita itu kalau menurut Imam Al-Ghazali tadi ya tidak apa-apa adat dikerjakan sepanjang tidak ada unsur kemusyrikan, kemaksiatan dan kemungkaran. Gitu ya. Ini baru satu Pak ya. 7 hal yang kita diperintahkan untuk meninggalkan. Insya Allah kita lanjutkan yang lain hari Minggu yang akan datang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.